1967, Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi, inflasi meroket, pembangunan terhenti, dan pemerintahan baru di bawah Presiden Soeharto membutuhkan sumber pendapatan untuk membangun kembali negeri ini. Jawabannya ternyata bukan emas atau minyak, melainkan hutan tropis yang membentang luas di seluruh Nusantara. Saat banyak negara mulai kehabisan hutan, Indonesia justru memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Dalam waktu kurang dari 3 dekade, kekayaan ini menghasilkan devisa miliaran dolar, melahirkan para konglomerat yang dijuluki Raja-Raja Kayu Indonesia, sekaligus mengubah wajah hutan Nusantara untuk selamanya. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Inilah kisah lahirnya Raja-Raja Kayu Indonesia. Ketika Soeharto mulai mengambil alih pemerintahan pada tahun 1966, kondisi ekonomi Indonesia berada di titik yang mengkhawatirkan. Harga-harga barang naik tak terkendali, investasi hampir berhenti, dan pemerintah membutuhkan devisa secepat mungkin untuk membiayai pembangunan. Di tengah pencarian berbagai sumber pendapatan, perhatian pemerintah mengarah pada hutan yang saat itu diperkirakan masih menutupi lebih dari 120 juta hektar wilayah Indonesia. Di saat banyak negara mulai kehilangan hutannya akibat industrialisasi, Indonesia justru memiliki cadangan kayu tropis yang sangat melimpah. Bagi pemerintah Orde Baru, hutan bukan lagi sekedar bentang alam yang harus dijaga. Hutan berubah menjadi aset ekonomi yang diyakini mampu menyelamatkan keuangan negara dan menjadi modal awal pembangunan nasional. Perubahan besar dimulai pada tahun 1967 ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pokok Kehutanan serta Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Kedua kebijakan ini menjadi titik balik sejarah kehutanan Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemerintah membuka peluang sangat luas bagi perusahaan dalam maupun luar negeri untuk mengelola kawasan hutan melalui sistem hak pengusahaan hutan atau HPH. Jutaan hektar hutan diberikan kepada berbagai perusahaan dengan masa konsesi puluhan tahun. Tujuannya sederhana, memanfaatkan kekayaan hutan untuk menghasilkan devisa, menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan mempercepat pembangunan. Namun, perlahan muncul kenyataan lain. Konsesi-konsesi yang sangat luas mulai terkonsentrasi pada sejumlah kecil kelompok usaha yang dimiliki modal besar dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Tanpa banyak disadari, pondasi lahirnya para penguasa industri kayu Indonesia mulai terbentuk. Dua 20 tahun sebelumnya, Jepang datang ke Indonesia dengan kapal perang. Kini, mereka datang dengan kontrak dagang. Pada akhir dekade 1960-an hingga memasuki tahun 1970-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Kota-kota berkembang pesat, pelabuhan diperluas, gedung-gedung bertingkat dibangun, dan industri furnitur berkembang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Semua pembangunan itu membutuhkan kayu dalam jumlah yang sangat besar. Namun, hutan Jepang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan industrinya sendiri. Indonesia pun menjadi salah satu pemasok utama kayu tropis dunia. Dari pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan dan Sumatera, kapal-kapal raksasa berlayar membawa jutaan batang meranti, keruing,
kapur, dan ulin menuju Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga Eropa. Ekspor kayu Indonesia melonjak tajam dan menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara. Semakin tinggi permintaan dunia, semakin besar pula tekanan terhadap hutan-hutan Nusantara. Ledakan ekspor kayu melahirkan sekelompok pengusaha yang kekayaannya tumbuh sangat cepat. Nama yang paling menonjol adalah Bob Hasan, pengusaha kehutanan yang dikenal memiliki hubungan sangat dekat dengan Presiden Soeharto. Melalui berbagai perusahaan yang mengelola jutaan hektar konsesi hutan, Bob Hasan menjelma menjadi tokoh paling berpengaruh dalam industri kayu Indonesia. Di saat yang sama, konglomerat seperti Eka Cipta Wijaya mengembangkan industri kehutanan dan kertas melalui Sinarmas. Sementara Sukanto Tanoto membangun kerajaan bisnis berbasis pulp dan kertas melalui Raja Garuda Mas. Perusahaan-perusahaan mereka membuka jalan ke pedalaman, mengoperasikan alat berat, membangun pelabuhan, serta mengirim jutaan meter kubik kayu ke berbagai negara. Nilai bisnisnya mencapai miliaran dolar dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir kayu tropis terbesar di dunia. Media kemudian mulai menyebut para pengusaha besar ini sebagai raja-raja kayu Indonesia. Di balik keberhasilan ekonomi tersebut, kekayaan yang berasal dari hutan semakin terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok usaha. Pada awalnya, keberhasilan industri kayu dipandang sebagai simbol keberhasilan pembangunan Orde Baru. Devisa negara meningkat, jalan-jalan baru dibangun, industri berkembang, dan jutaan orang memperoleh pekerjaan. Namun, memasuki dekade 1980-an hingga 1990-an, sisi lain mulai terlihat. Laju penebangan jauh melampaui kemampuan hutan untuk pulih. Hutan primer yang telah tumbuh selama ratusan tahun menghilang dalam waktu singkat. Habitat orang hutan di Kalimantan semakin terpecah. Kebakaran hutan semakin sering terjadi, dan banyak masyarakat adat mulai kehilangan wilayah yang selama turun-temurun menjadi tempat hidup mereka. Sebatang pohon meranti membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun untuk tumbuh besar, tetapi mesin gergaji modern mampu merobohkannya hanya dalam hitungan menit. Emas hijau yang dahulu dianggap tidak akan pernah habis ternyata mulai menunjukkan batasnya. Menjelang akhir dekade 1980-an, dunia internasional mulai memberi perhatian besar terhadap kerusakan hutan tropis. Berbagai organisasi lingkungan menyoroti laju deforestasi yang terjadi di Indonesia, negara yang sebelumnya dikenal sebagai raksasa ekspor kayu dunia, kini menjadi sorotan karena kehilangan jutaan hektar tutupan hutannya. Pemerintah kemudian mulai mengambil sejumlah langkah, salah satunya melarang ekspor kayu gelondongan pada pertengahan 1980-an. Hal ini dilakukan agar industri pengolahan kayu berkembang di dalam negeri. Kebijakan ini mendorong lahirnya industri kayu lapis yang sempat menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir plywood terbesar di dunia. Namun, tekanan terhadap hutan tidak serta-merta berhenti. Selama permintaan dunia terhadap kayu tropis tetap tinggi, emas hijau Indonesia terus menjadi incaran pasar internasional. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, hutan Indonesia menjadi mesin pembangunan yang menghasilkan devisa besar bagi negara dan melahirkan para konglomerat yang dikenal sebagai raja-raja kayu. Namun, di balik keberhasilan itu, jutaan hektar hutan tropis perlahan menghilang. Sementara manfaatnya
tidak selalu dirasakan oleh masyarakat yang hidup paling dekat dengan hutan. Bahwa kekayaan alam bukan hanya soal apa yang dimiliki sebuah bangsa, tetapi juga siapa yang mengelolanya dan siapa yang menikmati hasilnya. Sementara dunia masih memandang hutan Indonesia sebagai emas hijau. Di ujung timur Nusantara tersimpan kekayaan lain yang akan mengubah sejarah bangsa, salah satu cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Kisah itulah yang akan kita bahas pada episode berikutnya. Papua, gunung emas yang mengubah sejarah Indonesia.